ormas. Betul, saya orang ormas. Ormas orang masjid. Saya tidak bawa ormas apapun, saya tidak bawa partai apapun. Saya hanya ingin umat ini menjadi baik, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Anak-anak muda menghormati orang tua. Ustaz Somad katanya menghormati orang tua, menghormati orang tua. Dia sendiri tak menghormati orang tua. Pak Ketua Majelis Ulama di belakang, dibelakanginya. Mana sopan santun Ustaz? Tengoklah video ini dari awal. Sebelum maju ke depan kan kuangkat tanganku 10, 11 sama kepala. Pak Ketua MUI mengangguk tadi, maka aku berani. Seandainya dia tak mengangguk, kata dia tidak, paksa aku begini berceramah. Hormat sama orang tua. Makanya saya kalau dikasih kursi mana mau saya duduk. Kenapa? Tak enak rasanya kita duduk di atas, ada orang tua di bawah. Ustaz Somad ngomong begitu. Buktinya Ustaz di atas pentas tinggi. Ini bukan permintaan. Tak ada kukusan kepanitiaan minta pentas tinggi. Panitia membuat begini supaya jamaah ini bisa menengok. Tapi mulut tutup. Sampai lalat sama nyamuk masuk. Dibuat jamaah di bawah, ustadz di atas, supaya kameranya nampak jelas. Berapa kamera dipasang di apa nama kota kita? Padang. Saya menengok orang ramai ini dari tadi ingat Padang Mahsyar terus. Nampak saya umat manusia, ingat Padang Mahsyar terus saya. Beginilah agaknya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Bapak Ibu gimana rasanya di atas ini? Menengok manusia ini merinding. Ribuan manusia ini, kalau dikumpulkan biji matanya 3 goni. Bayangkan benar. Iya, halo siapa? Bayangkanlah mata manusia ini menengok semua. Kenapa Ustaz kok nggak grogi ceramah Ustaz? Kenapa Ustaz nggak grogi ditengok orang banyak? Jadi dulu kita di pesantren itu kan disiplinnya luar biasa. Kalau melanggar aturan itu disuruh berdiri di jalan pakai papan tulis. Inilah santri yang paling banyak melanggar. Jadi lalu lalang lah orang di situ. Ya kalau yang lalu lalang nenek-nenek, anak gadis sekolah. Jadi urat-urat grogi itu udah bungkus. Doakan supaya Abdul Somad istiqomah, matinya husnul khotimah. Saya mulai tadi jam 9, sekarang sudah jam 9.40. Udah 40 menit saya baru menjelaskan satu. Berkarakter. Dari 4 bersinar. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Yang kedua bersih. Memang betul bersih. Memang betul-betul bersih. Tak ada sampah. Tolong nanti selesai acara ini semua sampah buang pada tempatnya. Jangan sampai nanti besok keluar berita Padang sini buat kotor gara-gara Abdul Somad datang. Jangan sampai. Sudah aku sampaikan ini semuanya. Siap jaga kebersihan. Islam ini mengajarkan kebersihan. Bangun tidur tidak boleh memasukkan tangan ke tempat air. Bangun tidur, masuk ke toilet, masuk tangan ke ember. Boleh? Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau kau bangun tidur, fala yukhmis ahadun, fala yukhmis, jangan masukkan tanganmu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau masuk tangan bangun tidur, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember, mangkok, bejana. Pak, kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tak tahu tangannya nginap di hotel mana tadi malam. Tangan ini dicuci bersih, disiram pakai gayung. Setelah itu barulah boleh berwudu.
Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Jadi saya sebelum kemari tadi gosok gigi dulu, bangun pagi gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat subuh gosok gigi, mau sholat zuhur gosok gigi, mau sholat asar gosok gigi, mau sholat maghrib gosok gigi, mau sholat isya gosok gigi, sholat tahajud gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sampai habis gigi gosok terus. Jangan sampai jadi guru mengaji mengajarkan huruf H dengan H. Dua gendahnya. Kalau tak murid pingsan, guru itu mati duluan. Tapi orang Padang Sedempuan ini bersih-bersih semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz tahu dari mana? Waktu pas makan tadi, saya tengok piring itu bersih semua. Tidak boleh mubazir. La tubazir tabzira. Jangan mubazir. Makanan tak boleh ada tinggal. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau nampaknya orang mubazir, dia manggil, "Hai bro, hai brother of setan." Alhamdulillah semuanya ini orang yang bersih-bersih. Bersih badan, bersih pakaian. Banyak ketemu sama orang, orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang tai mata kita. Makanya dulu almarhum mak saya kalau ngasih tahu, kau kalau mau mandi sebelum mandi setelah mandi kosong. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, rupanya yang disenyumkan orang tai mata kita sebesar bakso. Masya Allah, ketiak digosok. Jangan sampai kita ketawa kawan pingsan, menahan nafas dia duduk dekat kita. Masya Allah, tabarakallah. Badannya bersih, rumahnya bersih. Kenapa? Karena kita diajarkan selesai berwudu, kita berjalan ke tempat sholat. Kalau kaki kena najis, maka wudu batal. Kalau wudu batal, maka sholat batal. Rumahnya bersih, badannya bersih, kotanya bersih, maka Padang Sedempuan bersih insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau hujan tidak apa-apa, karena saya sudah tausiah 45 menit. Oh, udah 50 menit. Kurang-kurang sedikit. Maksudnya kalau Bapak Ibu mau pulang, pulanglah apa-apa. Saya biasa ceramah ke ada orang berdua aja sama kamera. Tontonlah saya di TV, di mana ada orang. Saudara dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan, itu tidak ada orangnya. Aku aja berdua sama kamera. Kameramen tuh pernah sampai di hidung aja, dia ikut minum. Saya tidak mau Bapak Ibu dalam keadaan resah, kalau hatinya galau, gundah gulana. Tapi mau pulang pun cemana? Mana bisa pulang, manusia banyak. Sama-sama basah lagi saya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersinar. Yang pertama berkarakter, berakhlakul karimah. Yang kedua bersih, siap jaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, kesucian setengah daripada iman. Bersih belum tentu suci, suci pasti bersih. Bisa kita ulang bersama? Bersih belum tentu suci, suci pasti bersih. Ini semua yang ada ini suci dan bersih insyaallah. Yang masuk Islam mandi, orang habis haid maaf cakap mandi, habis berhubungan mandi, mau sholat Jumat mandi, habis gila waras mandi. Begitulah Islam mengajarkan mandi, 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 berwudu suci bersih. Airnya bisa berwudu dengan air kelapa muda? Tidak bisa. Bukankah air kelapa itu suci? Suci, tapi tidak mensucikan. Sampai sehalus itu Islam mengajarkan kita. Saya tidak mengatakan agama lain tidak suci.
Saya sedang mengatakan kepada saudara-saudara saya, kita jaga ajaran ini. Insya Allah kalau kita amalkan, Padang Sidempuan akan tetap bersinar. Insya Allah Padang Sidempuan berkarakter, bersih. Setelah itu aman. Apakah Padang Sidempuan ini aman? Pedagang-pedagang aman? Mudah-mudahan aman sampai hari kiamat insya Allah. Saya nanti bulan Februari akan berangkat menunaikan umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu mau ikut? Mau. Insya Allah, tapi orangnya tak bisa ramai, cuma 2.000 orang saja. Mendaftarnya ke Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Nama travelnya Grand Sapa Naudi. Mudah-mudahan kita berjumpa di Makkah nanti insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Apa kesan selama di Masjidil Haram? Toiletnya bersih. Belum pernah lagi kita mencium bau, padahal umat manusia berkumpul jutaan dari mulai Afrika, Eropa, Amerika, Asia, Australia. Tapi kebersihan bisa dijaga. Itu yang mengepel lantai Masjidil Haram beramai-ramai, bergerak berombongan. Maka kita jaga kebersihan. Kalau sudah bersih, aman. Jaga keamanan kota Padang Sidempuan. Siap menjaga keamanan? Kalau memang aman Padang Sidempuan, kenapa mesti ada Bapak Babin Kamtipmas? Kenapa mesti ada Bapak Babin Sah? Kenapa mesti ada dikawal? Kenapa mesti ada pemuda Pancasila? Masya Allah, terus saudara saya jadi pemuda Pancasila. Pancasila. Kenapa mesti dikawal Abdul Somad? Ini bukan berarti bahwa Padang Sidempuan tidak aman. Padang Sidempuan ini aman. Padang Sidempuan aman apa tak aman? Aman. Kalau aman kenapa mesti dikawal? Ini banyak pencinta-pencinta Abdul Somad. Ini kalau tidak dikawal, kita akhirnya lepaslah kaki celana Abdul Somad. Satu menarik sorban, satu menarik, habis semua balik dari sini. Nauzubillah. Itulah maka dikawal ini. Jelas? Jelas. Jangan sampai nanti diambil orang gambar, dimasukkan ke YouTube, di komen Abdul Somad dikawal oleh Babinsa, Babin Kamtipmas TNI Polri, Satpol PP, Pemuda Pancasila. Ini berarti Padang Sidempuan tidak aman. Aman. Saya sudah merasakannya. Aman, aman, aman. Sampai hari kiamat tetap aman insya Allah. Amin. Amin. Iman dengan aman, akar katanya sama. Alif, mim, nun. Kalau orang beriman, maka tetangganya aman. Kalau orang beriman, maka tetangganya aman. Iman, aman, amanah. 3 kata, akarnya sama. Kenapa tidak beriman? Karena tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada amanah, maka tidak aman. Maka kota Padang Sidempuan kalau mau tetap aman, mesti tetap dijaga iman dan amanah insya Allah. Amin ya Rabbal. Nampaknya minta aman di sebelah kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebatnya orang Padang Sidempuan. Sebelum berangkat, dia udah bawa payung dulu. Tahu orang ini, tahu orangnya akan hujan. Ada bawa payung. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, siap-siap makan supaya tak lapar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah orang berpayung tikar. Masya Allah. Sebetulnya itu tadi tikar untuk di bawah. Begitu hujan, naik dia ke kepala. Hebat tikar. Aman semuanya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau mau aman, kita jaga iman. Kalau sudah beriman, insya Allah amanah. Trotoar tidak terganggu, lapangan tidak terganggu, ada pagar dijadikan tempat duduk. Ini darurat Ustaz Somad. Kami sebetulnya mau duduk di bawah, tapi ini sudah tak tertampung. Sekali lagi Ustaz Somad datang ke Padang, mau keluar aja Padang Mahsyar, gimana lah?
Sekali lagi datang ke padang selingkuhan, kita buat di stadion yang lebih besar insya Allah. Amin. Masya Allah. Karena udah tak tertampung lagi nih Pak Wali. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah rupanya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai keluar berita besok pagi Abdul Somad ceramah di padang selingkuhan, 13 sendal hilang. Abdul Somad ceramah di padang selingkuhan, helm hilang. Kalaupun ada, jangan sampai diberitakan. Malu aku nanti. Insya Allah semuanya aman. Amin. Kenapa? Karena kita tidak mau menganiaya orang. Karena kita beriman bahwa seujung rambut kita zalimi orang, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya sudah beberapa kali ke padang selingkuhan, hati saya merasa aman, mata saya merasa aman. Kenapa mata saya aman? Karena saya sedang ceramah, tak ada yang mengganggu-ganggu. Di tempat lain kadang mengganggu. Ustaz, hilang ayat-ayat itu. Di padang selingkuhan, saya bisa fokus ceramah. Kenapa begitu? Karena saya hati aman. Orang kanan mendengar, orang kiri mendengar. Di tempat lain, begitu saya menghadap ke depan, yang kanan Ustaz, kami datang jauh juga ini. Tapi di padang selingkuhan ini tenang, tenang, tenang. Mudah-mudahan ketenangan ini berangkat dari hati yang damai, insya Allah. Orang kalau hatinya tidak damai, mulutnya tak damai. Kalau hatinya tak damai, matanya tak damai. Semua berangkat dari hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, semua jadi baik. Kalau yang segumpal ini aman, semua menjadi aman. Yang segumpal itu adalah jantung. Pak dokter mengatakan jantung. Orang sastra mengatakan hati. Berkelahi, yang satu mengatakan jantung, yang satu mengatakan hati. Saya damaikan mereka. Jantung, jantung berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Itu kalau normal. Tapi kalau sudah dua yang menyebabkan jantung kita normal. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Air bunyi. Apakah hati Bapak Ibu malam ini damai? Aman. Insya Allah kalau Bapak hatinya aman, pulang ke rumah, dibukakan Ibu itu pintu. Welcome my darling, my honey, my sweetie. Buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Tapi kalau hati tak damai, apa yang kau bawa? Begitu kau lama pergi, ini cuma yang kau bawa. Karena hati tidak damai. Alhamdulillah ibu-ibu ini saya lihat ini orangnya damai-damai semua. Betul Pak? Ketakutan Bapak. Kalau ada bapak yang ketakutan dengan ibu karena ibu bertanya, kok sembahyang apa tidak Bang? Kalau ada bapak yang takut sama ibu karena bapak bertanya, kok jalan sama siapa? Laki-laki apa perempuan? Selama ibu menasehati yang baik, maka bapak sebenarnya diinginkan dalam keadaan aman, damai, aman di dunia, aman di akhirat. Waqina azab. Ya Pak Ustaz, tapi sakit hati saya. Sakit hati karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Siap ibu tetap menasehati bapak. Nah, hati-hati Pak. Sudah memotivasi mereka. Begitu juga dengan bapak. Selama bapak bertanya, mana jilbabmu? Kenapa kau tak pakai jilbab? Ku tengok udah bersemak lampir kau. Selama bapak masih bertanya, kenapa kau pakai celana sempit? Sudah kubelikan baju kurung, baju panjang, kain panjang. Kenapa kau pakai celana sempit sampai pahamu menjerit? Tidak tolong. Pikirkan orang lain. Ada jomblo-jomblo yang belum berbini.
Ada orang tua yang menengok ibu pakai rok pendek, pakai celana pendek, pakai celana sempit, masuk parit ya gara-gara itu. Ini bukan sekedar keamanan kota, Pak. Padang masak, Padang Sidempuan mesti kita jaga aman zahir dan batin. Pedagang-pedagang aman, petani-petani aman. Ini memang namanya kota Padang Sidempuan, tapi kota yang punya pertanian, swasembada beras. Hebat apa tak hebat? Allahu Akbar, luar biasa. Bersinar Padang Sidempuan, berakhlakul karimah. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, sejahtera. Apa buktinya sejahtera? Mana buktinya orang Padang Sidempuan sejahtera? Bisa dia datang pengajian, itu salah satu tanda sejahtera. Berapa banyak orang tak bisa datang pengajian? Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari makan, Pak Ustaz. Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari minum, Pak Ustaz. Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari nafkah, Pak Ustaz. Mereka cukup mencari nafkah pagi sampai sore tadi, malam ini mereka datang pengajian. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya, insya Allah. Jangan lupa bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Sudah bayar zakat? Zakatnya 2,5%. Kalau ibu bapak punya pendapatan 100 juta setahun, mudah-mudahan pendapatannya 100 juta setahun. Amin. Bunyi-bunyinya macam tak yakin. Mudah-mudahan pendapatannya di atas 100 juta setahun. Kalau zakatnya 2,5%, dapat duit 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan setiap tahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura pikun memang. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh, konten matematikanya 5 memang. 2,5% dari sejuta itu 25.000, aku pun hilang pula. Kalau sejuta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar udah pula melarang untuk mengaji. Kalau bukan orang kaya, banyak orang menggambarkan orang Islam itu mesti miskin, susah, melarat. Apa itu Ustaz Somad itu? Ustaz Somad itu Ustaz yang sok kaya, pecinya pakai benang emas, sorbannya, bajunya pakai tulis-tulisan UAS. Ini semuanya mereknya Casio. Casio orang. Ini tadi dikasih oleh Ustaz Arkan Ipar Garutan. Ini dikasih oleh orang Tapanuli Selatan yang ada di Jakarta. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi saya yakin dia sedang menonton malam ini sambil tersenyum di Jakarta. Ustaz, pulanglah ke kampung halamanku, tapi aku tak bisa ikut Pak Ustaz. Aku menyaksikan dari Jakarta. Dari mana Bapak bisa melihat aku? Bapak namanya dukun, bisa nengok dari mangkok. Aku menonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Mereka menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. Mereka tak peduli kepada makan fakir miskin. Berapa tetangga kita? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu adalah tetangga kita. Apakah Bapak Ibu sudah memeriksa tetangganya? Jangan jawab dengan lidah. Begitu mudah menjawab ya atau tidak. Buktikan pengajian besok. Kita ingin Padang Sidempuan bersinar, sejahtera. Sejahterakan tetangga-tetangga kita. Jangan karena sibuk sholat tahajud sampai tetangga di sebelahmu tidak makan.
la yabitu sab'anan. Orang Islam tak boleh tidur kenyang. Wajaruhu ila jambihi jani'un. Tetangga di sebelah rumahnya lapar. Maka ibu-ibu yang kehausan, bapak-bapak yang kehausan, bukakan aja mulut ke atas, air sedang turun. Wajaruhu ila jambihi jani'un. Tidur lelap, tapi tetangganya kelaparan. Bukan orang Islam. Walaupun jubahnya 2 lapis, walaupun pecinya tinggi, kalau tak peduli kepada tetangga, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai pengajian, bersedekah. Alhamdulillah, dulu tetangga saya ini orangnya pelit, tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad sekarang, Masya Allah, bersedekah ke tetangga Ustaz. Apa disedekahkannya? Ya, boleh-boleh basi lah Pak Ustaz. Setuju ibu? Tapi kalau anaknya banyak, cuma 1 yang melahirkan, banyakkan anaknya, banyakkan istrinya. Setuju ibu? Tengok suara hati mereka. Aku mancing aja tadi. Jadi kalian yang berpikir macam-macam, awas. Udah jelas tadi. Setuju kan Bu? Tengok, waspada. Banyakkan rezekinya ya Allah, supaya yang jomblo-jomblo segera menikah ya Allah. Adek, nikah sama abang ya. Yang kau miskin kucing kurap. Kalau ada yang memperlakukan kalian seperti itu, jangan marah, tunjukkan sampai dia menyesal kenapa tidak menerima kalian. Setuju? Iyakunu fuqara. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, dia keadaan susah, dia dalam keadaan miskin. Tapi kalau agamanya baik, orangnya sopan, berkarakter, terima dia jadi menantumu. Bukan pesan saya, pesan Nabi Muhammad SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu. Nikahkan dia dengan anakmu. Kenapa? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau